Money will come and go. We know that. The most important thing in life will always be the people in this room. Right here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romli Nirwan, NIM 1705520229. Saya berasal dari Universitas Tukuban Unisbank Semarang, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya sendiri semester 7. Di sini saya mendapatkan tugas tentang mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu saya adalah Bapak Arif Gunawan Dwi Nugroho SE AKMM CA CBA. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang materi wawancara dan integrasi terhadap audit investigatif. Mari kita mulai. Wawancara dan integrasi. Wawancara dan integrasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah investigasi fraud. Seperti umumnya, pelaksanaan investigasi, salah satu tantangan terberat dari wawancara dan integrasi adalah waktu. Seseorang investigator yang baik harus mampu membuat jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum wawancara dilakukan, terutama untuk case-case yang melibatkan karyawan maupun nasabah maupun pihak ketiga terkait dalam jumlah banyak. Wawancara dan integrasi sendiri adalah merupakan suatu teknik investigasi yang sangat penting. Banyak orang termasuk profesional dalam bidang penyelidikan mengajukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya berbeda baik tujuan maupun cara. Jadi wawancara dan interogasi adalah sebuah sinonim yang sama. Kemudian selanjutnya adalah pengertian wawancara investigatif. Pengertiannya sendiri adalah wawancara investigatif atau investigative interview merupakan salah satu metode mencari bukti dugaan terjadinya suatu kecurangan, pelanggaran, atau penyimpangan maupun tindak pidana terhadap dugaan TPK. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, proses perolehan alat bukti yang sah dan pembuktiannya dalam persidangan pengadilan merupakan kewenangan aparat penegak hukum, yakni penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Wawancara sendiri sangat penting terhadap kasus fraud atau kecurangan di instansi pemerintahan yang berbuat tidak jujur. Selanjutnya, tujuan wawancara. Tujuan wawancara sendiri adalah harus ditentukan dan disiapkan secara jelas sehingga hasil wawancara dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun yuridis. Oleh karena itu, pewawancara harus memiliki dasar melakukan wawancara investigatif. Misalnya, berupa surat tugas dari pejabat yang berwenang, memberikan perintah maupun arahan untuk melakukan investigasi. Pewawancara juga harus memiliki alasan atau pertimbangan yang rasional dalam menentukan seseorang yang akan diwawancarainya terkait dengan dugaan kasus yang sedang diteliti atau diselidiki dalam rangka mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkap dugaan kasus yang dimaksud. Kemudian untuk memperoleh jawaban yang akurat dan handal dari terwawancara atas beberapa pertanyaan terkait dugaan kasus yang diinvestigasi yang sering dikenal dengan istilah
5W plus 1H, yakni yang pertama adalah what atau apa. Apa sih yang terjadi dalam fraud tersebut? Kemudian siapa pelakunya? Ketiga, kapan terjadinya fraud tersebut hingga telusuri hingga bukti yang kuat. Kemudian di mana arahnya ke depan dan permasalahannya. Kemudian mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian bagaimana sih solusinya dengan bukti atau selidiki yang kuat untuk mengungkap dugaan kasus yang dimaksud. Kemudian ada prinsip wawancara. Prinsip wawancara yang saya ambil ada 7 prinsip. Yang pertama adalah wawancara investigatif dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya dari seseorang dalam rangka menemukan kebenaran tentang kejadian atau peristiwa yang diselidiki. Kemudian yang kedua, harus berlaku adil dalam situasi apapun pada setiap kasus ketika wawancara seseorang. Untuk mewawancarai seseorang yang rentan, yaitu mereka yang lanjut usia, mempunyai penyakit tertentu, sebagainya, maka harus diperlakukan dengan pertimbangan tertentu. Kemudian yang ketiga, wawancara investigatif harus dilakukan dengan pikiran terbuka, sehingga setiap informasi yang diperoleh dari seseorang harus selalu diuji dengan hal-hal yang telah diketahui sebelumnya atau yang secara logika bisa diterima. Kemudian yang keempat, pada saat melakukan wawancara, pewawancara bebas untuk menanyakan pertanyaan untuk mencari kebenaran. Kemudian yang kelima, pewawancara sebaiknya mengenali dampak positif dari adanya pengakuan awal dalam konteks hukum acara pidana. Misal bagi korban, membuka kesempatan untuk mendapatkan kompensasi atas pengakuan pelaku kejahatan. Bagi pengadilan, pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dan hukuman bagi pelaku kemungkinan pengurangan hukuman karena pengakuan sejak awal. Pewawancara tidak harus menerima jawaban pertama yang diberikan oleh terwawancara, dan pewawancara harus terus menggali informasi dan terwawancara. Kemudian yang ketujuh, pada saat seorang terwawancara memilih untuk diam dalam suatu wawancara, maka pewawancara tetap memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan. Ini ada 7 prinsip wawancara yang saya ambil. Wawancara investigatif perlu untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya, sehingga bisa memberikan informasi yang diperoleh seseorang dengan diuji sebelumnya atau secara logika bisa diterima dan dapat pertimbangan tertentu dari pihak yang terkait. Kemudian selanjutnya, teknik wawancara. Teknik wawancara ada 2 yang saya ambil. Yang pertama adalah cognitive interview atau free recall maupun ingatan bebas. Metode cognitive interview atau free recall digunakan untuk terwawancara yang kooperatif. Terwawancara diminta untuk mengingat kembali suatu kejadian tanpa disela, mengingat bebas, kemudian diikuti dengan paling tidak sekali lagi mencoba mengingat bebas dengan arah atau perspektif yang berbeda. Hal yang terkait informasi yang diinginkan pewawancara digali lebih dalam. Kemudian yang kedua, conversation management atau manajemen percakapan. Metode conversation management digunakan untuk terwawancara yang non-kooperatif. Pewawancara yang mengambil kendali lebih awal dan mengaturnya secara berbeda dengan terwawancara yang kooperatif. Biasanya menggunakan agenda pewawancara, investigator agenda, dan agenda terwawancara atau suspek agenda. Teknik wawancara sendiri itu banyak, dan saya ambil 2 teknik yang saya ambil. Yang pertama cognitive interview, yang kedua adalah conversation management atau manajemen percakapan. Kemudian teknik dasar wawancara juga bisa dengan kematangan pribadi
merupakan sikap mental, kemampuan pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan gaya dan karakter berupa intonasi suara, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi, koordinasi dan kerjasama berupa teknik informasi, fleksibilitas atau tidak kaku, pengalaman, berinteraksi, dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang dilakukan dalam wawancara adalah yang pertama adalah persiapan. Sebelum melakukan wawancara, apakah yang di awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhir hendaknya dilakukan persiapan baik dilakukan secara matang maupun secara insidensial saja. Beberapa hal yang harus disiapkan adalah yang pertama adalah pemahaman akan tujuan dilakukan wawancara. Yang kedua adalah penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Kemudian yang ketiga adalah alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan wawancara, sedapat mungkin menguasai teknik, prosedur, dan situasi atau kondisi. Tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku, ataupun ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah yang pertama adalah fokus pada materi wawancara, kemudian kesiapan untuk membuat pertanyaan yang rumit dan tetap berkaitan dengan materi yang respon terhadap jawaban yang diwawancarai. Selanjutnya adalah bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan. Kemudian harus mampu memahami psikolog pihak yang diwawancarai secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi ini hasil wawancara merupakan kunci utama dan merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapatkan. Beberapa yang senantiasa diperhatikan dalam pendokumentasian adalah 1. Bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Bila perlu, pencantuman tanda tangan dan pemberi informasi harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Yang kedua adalah bila menggunakan media elektronik berupa rekaman suara atau gambar, sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara dan pengambilan gambar lokasi sekitar wawancara dan tidak hanya wajah dan dari pemberi informasi. Kemudian yang terakhir, fisik dari dokumentasi hasil wawancara harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari atau berubahnya wujud dari bukti dokumentasi tersebut. Itu merupakan teknik dasar wawancara. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara dan investigasi. Saya ada 7 hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama adalah 1. Mempersiapkan rencana pemeriksaan dengan baik sehingga efektif dan efisien. Dengan mempersiapkan rencana harus secara baik dan memberikan efektif dan efisien. Yang kedua, sebelum wawancara dilakukan, investigator harus telah menguasai kasus yang diperiksanya. Yang ketiga, wawancara dilakukan kepada saksi atau pelaku maupun pihak yang terkait. Kemudian yang keempat, urutan permintaan keterangan menggunakan prinsip obat nyamuk bakar, yaitu dilakukan dengan urutan-urutan dimulai dari saksi yang dugaan keterlibatannya lebih kecil sampai kepada saksi yang dugaan keterlibatannya lebih besar, dan terakhir kepada para pelaku maupun pelaku suspek. Yang kelima, permintaan keterangan sebaiknya dilakukan di kantor, kecuali disepakati lain antar investigator dan pihak yang diwawancarai. Karena adanya alasan tertentu seperti ruangan untuk pemeriksaan keterangan yang tidak memungkinkan atau kenyamanan dan karyawan terkait dalam memberikan keterangan. Yang keenam, untuk menjaga objektivitas.
Pemeriksaan sebaiknya tidak dihadiri oleh pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian yang ketujuh, permintaan keterangan yang dilakukan secara tertulis membuat berita acara atau BAP sesuai format standar perusahaan. Kemudian, untuk sebuah keberhasilan dalam wawancara yang harus dipersiapkan oleh auditor investigatif adalah yang pertama adalah auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus, permasalahan, dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang diperoleh, menetapkan tujuan informasi yang digali dalam wawancara. Yang ketiga, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Kemudian yang keempat, mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Kemudian yang kelima, mempersiapkan tempat untuk wawancara. Dan pihak-pihak yang diwawancarai adalah dalam audit investigatif adalah yang pertama, saksi pihak ketiga yang netral. Yang kedua, saksi yang dapat membenarkan. Yang ketiga, pihak yang diduga ikut terlibat. Yang keempat, pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Kemudian, karakteristik auditor investigatif mempunyai 1. Orang yang mudah bergaul, berbakat, dan berintegrasi. Yang kedua, ingin membuat orang lain berbagi informasi. Yang ketiga, pewawancara menginterupsi responden dengan pertanyaan tidak penting. Yang keempat, dapat menyusun pertanyaan spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Yang keenam, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Yang ketujuh, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden, dan netral terhadap responden. Kemudian, selanjutnya adalah ciri-ciri wawancara. Yang pertama adalah wawancara harus bersifat netral dan tidak menuduh dalam segi substansi atau caranya, meskipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tindak kejahatan, sehingga menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarai. Yang kedua, selama wawancara investigator mengumpulkan informasi penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku yang diwawancarainya. Behavior information membantu mengevaluasi kejujuran orang yang diwawancarai. Kemudian yang ketiga, wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan dan suasana, namun sebaiknya dilakukan pada ruangan terbuka. Yang keempat, wawancara bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari suatu pokok ke pembicaraan lain. Investigator sendiri secara kreatif dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan informasi baru yang diterima selama wawancara. Kemudian yang kelima, investigator harus mencatat hasil secara tidak sporadis tanpa menginterupsi pertanyaan. Kemudian selanjutnya adalah pengertian interogasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan interogasi adalah pertanyaan atau pemeriksaan terhadap seorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Kemudian menurut Tuan Kota 2007 menyatakan interogasi bersifat menuduh. Interrogation is accusatory. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif.
atau N-integration involves phase integration. Interogasi sendiri dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-exploratory, orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi sebelum mengaku bersalah. Pertama, ia harus bersedia mendengarkan pertanyaan yang dibuat investigator. Untuk suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan pada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi disebut investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang suatu kejahatan tersebut, termasuk informasi dan saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, informasi dari latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Kemudian, dalam melakukan interogasi, berbagai macam trik dan metode diterapkan oleh si investigator, mulai dari penampilan dan sikap yang kadang lebih mirip algojo ketimbang hamba hukum. Sangar dan bengis, trik yang menjebak, menggiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, memaksa, menyiksa sampai cuci otak, istilah yang digunakan untuk mengakui sesuatu yang ada menjadi fakta, sehingga tujuan interogasi bergeser dari ingin menyingkap kebenaran terjadi suatu pesanan. Kemudian tujuan interogasi adalah mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangka apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaan tepat dan cerdas serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Keberhasilan interogasi diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya yang bersalah. Dan interogasi dilakukan dengan cara bertanya terus untuk membujuknya menceritakan kebenaran. Investigator pasti mempunyai sebuah taktik untuk membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini untuk mendominasi seluruh interogasi. Harus yang bersifat menuduh untuk mencari sebuah kebenaran. Kemudian selanjutnya adalah tujuan interogasi. Tujuan interogasi sendiri mengakui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan beberapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. The purpose of an interrogation is to learn the truth. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah. Confession, ini keliru.
Sebenarnya fraud dapat mudah dibuktikan dengan suatu kebenarannya dan jujur dengan cara menekan atau menuduh sesuatu yang berbuat tidak sesuai dengan aturannya. Contohnya, seseorang potensial, ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu, selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapatkan pengakuan bahwa orang itu bersalah, namun ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenarannya bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Itu merupakan tujuan interogasi, harus mengakui yang sebenarnya. Kemudian, teknik dalam wawancara dan interogasi terhadap audit investigatif. Yang pertama adalah, saya ada ambil 7 teknik dalam wawancara dan interogasi. Yang pertama, memeriksa fisik. Pengamatan fisik dari alat bukti atau penunjuk fraud menolong investigator untuk menemukan kemungkinan korupsi yang telah dilakukan. Yang kedua, meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi dari audite dalam audit investigatif harus disertai dengan informasi dari sumber lain agar dapat meminimalkan peluang audite untuk berbohong. Kemudian, yang ketiga, memeriksa dokumen. Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Begitupun juga definisi dokumen menjadi lebih luas akibat kemajuan teknologi yang sekarang, meliputi informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis. Karena itu, teknik memeriksa dokumen mencakup komputer forensik. Kemudian teknik yang keempat adalah review analytical. Review analytical sendiri adalah suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambar yang diperoleh secara global. Kemudian yang kelima, menghitung kembali reperform. Reperform dalam audit investigatif sendiri adalah harus disupervisi oleh auditor yang berpengalaman, karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak yang sangat rumit, dan kemungkinan terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali terhadap pihak yang terkait atau pihak yang mengaudit. Kemudian yang keenam, net worth method membuktikan adanya penghasilan yang tidak sah dan melawan hukum. Pemeriksaan ini dapat dihubungkan dengan besarnya pajak yang dilaporkan dan dibayar setiap tahunnya. Yang ketujuh, follow the money, berarti mengikuti jejak yang ditinggalkan dari arus uang sampai arus uang tersebut berlahir. Naluri penjahat melakukan rapat identitas pelaku, berupaya memberi kesan tidak terlihat atau tidak tepat saat kejadian yang berlangsung. Ini adalah teknik dalam wawancara dan interogasi. Ada 7. Pertama, memeriksa visi. Yang kedua, bagaimana sih meminta informasi dan konfirmasi terhadap audite. Kemudian, bisa juga memeriksa dokumen. Yang keempat, mereview analitika. Yang kelima, kemudian menghitung kembali apa yang harus dicek berkali-kali untuk melakukan perubahan yang sangat kompleks. Umumnya yang sangat kompleks. Yang keenam, New World Method. Yang ketujuh, Follow the Money. Ini merupakan 7 teknik dalam wawancara dan interogasi yang saya ambil. Kemudian langkah-langkah saat interogasi. Yang pertama adalah
direct positive confession. Direct positive confession sendiri merupakan langkah awal interogasi. Tersangka mengamati investigator secara saksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah tanpa keraguan sedikit pun. Investigator menembakkan sangkanya secara langsung dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confession. Yang kemudian adalah interrogation them. Interrogation them sendiri adalah tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau interrogation them langsung diungkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Kemudian yang ketiga adalah handling denial. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah akan memberikan pengakuan atau denials. Kemudian langkah yang keempat adalah overcoming objection. Overcoming objection sendiri adalah investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan denials. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaannya dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Kemudian yang kelima adalah langkah kelima adalah keeping the suspect attention. Keeping the suspect attention sendiri adalah tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Kemudian langkah yang keenam adalah handling the suspect passive mood. Handling the suspect passive mood sendiri adalah pada tahap ini tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia menunjukkan sifat kalah. Kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berat pada titik terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Kemudian yang ketujuh, presenting the alternative question. Merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Kemudian langkah yang ketujuh adalah bring the suspect into the confession. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum yang kuat. Kemudian langkah yang terakhir yang ke-9 yaitu the written confession. The written confession adalah merupakan sebagai puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Ini ada 9 langkah yang saat melakukan interogasi. Dimulai dari direct positive confession, interrogation them, handling denial, overcoming objection, keeping the suspect attention, kemudian handling the suspect passive mood,
questioning the alternative question, yang kemudian bringing the suspect into the cooperation, yang terakhir merupakan the written confession. Ini ada 9 langkah saat interogasi terhadap suatu auditor investigatif. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan wawancara dan interogasi. Perbedaan wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini merupakan karena ketidaktahuan ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini, tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya, untuk memberikan kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara pada istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan suatu investigasi. Adapun ciri-ciri dari suatu wawancara adalah bersifat netral, tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejadian atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-actuatory. Ketika melakukan wawancara dengan cara yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Kemudian, tujuan wawancara dan interogasi merupakan sebuah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigation harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya. Kemudian pada akhirnya pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh seseorang yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atau sikap behavioral response selama wawancara, seiring dengan penilaian atau substansi informasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga, wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi, karena tujuan wawancara mengumpulkan informasi. Tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik wawancara. Terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud terjadi atau dilaksanakan. Bahkan sebelum pemeriksaan dapat mengidentifikasi bukti yang kuat yang harus diperoleh. Yang keempat, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana yang terjadi. Wawancara dan interogasi sendiri dapat dibuktikan kebenarannya dengan sebuah teknik yang tadi ada 7 teknik yang setelah mengetahui bahwa informasi bukti yang diperoleh, maka tahap berikutnya gunakan sebagai penyusunan laporan hasil audit investigasi atau LHI. Untuk memperdalam hasil wawancara biasanya diajukan dengan interogasi. Permasalahan yang sering dijumpai di Indonesia adalah penggunaan kekerasan dan intimidasi dalam melakukan wawancara dan interogasi. Penyidik menggunakan taktik ini untuk memaksa pengakuan dari pelaku. Hal ini keliru, karena menurut penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengakuan terdakwa dapat diperoleh tanpa kekerasan. Yang kedua, ketika menyaksikan banyak pengakuan tersangka dalam berita acara pemeriksaan yang kemudian dibantahnya dalam persidangan pengadilan. Adapun juga pengakuan tersangka hanyalah salah satu alat bukti. Itu pun harus ada penyelesaian dengan unsur pembuktian yang ada pada alat bukti lain.
Selanjutnya, penggunaan kekerasan masih terjadi umumnya dalam kejahatan dengan kekerasan dan kasus pemerkosaan, karena penyidik mempunyai pengalaman bahwa pengakuan terdakwa membawa sukses dalam penuntutan dan tahap-tahap selanjutnya. Penggunaan kekerasan ini untuk memaksa terdakwa mengakui kesalahannya terkadang terungkap. Kasus terkenal semacam ini di Indonesia adalah kasus Sengkon dan Karta. Peristiwa serupa dengan pemberitahuan luas di media massa terjadi lagi baru-baru di dalam kasus terduga teroris Siono yang tewas diduga karena disebabkan penyiksaan yang dilakukan oleh sebuah Densus 88. Sementara itu, penggunaan kekerasan fisik dalam penyelidikan kasus kejahatan kerah putih atau white collar crime dan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang tidak terdengar. Seperti contohnya, seperti Menteri Sosial yang saat ini, Juliari Batubara, dia mengkorupsi sebuah dana bansos 30.000 per KK. Itu kasus yang sangat tidak bisa dan dapat dibuktikan oleh KPK. Perilaku menyimpang dari penyidik dalam kasus kejahatan kerah putih lazimnya berupa pemeriksaan fraud, dan investigator sendiri harus mengerti sepenuhnya wewenang atau mandat yang dimiliki lembaganya. Investigator di suatu lembaga tertentu mungkin hanya bisa melakukan wawancara, tetapi tidak berwenang melaksanakan interogasi. Sementara itu, investigator di lembaga lain boleh melakukan keduanya. Ini merupakan alasan lain investigator perlu memahami perbedaan makna dari wawancara maupun interogasi sendiri. Investigator sendiri memiliki sebuah sifat tidak menuduh dalam wawancara, memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercaya dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Selama wawancara, investigator seringkali mengorek-ngorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Kemudian, tidak ada jaminan tertuduh akan melakukan bersalah dalam proses interogasi. Kalau ia diwawancara terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyangka ia bersalah. Kemudian, ada keuntungan psikologi bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif, tidak memihak, dan jujur, netral. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Wawancara interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti maka kedua istilah, tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara. Pada istilahnya interogasi lebih tepat menggambarkan tidak pemeriksaan atau investigasinya. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan keterangannya, memahami objek pemeriksaan,
menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan dan yang lain, sedangkan tujuan durasi adalah mencari keterangan. Berikut adalah perbedaan antara wawancara dan interogasi. Wawancara sendiri, yang pertama, bersifat netral dan tidak menuduh. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Yang ketiga, wawancara biasanya dilakukan pada saat awal investigasi. Yang keempat, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Yang kelima, bersifat cair dan tidak terstruktur. Kemudian yang keenam, mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Kemudian interogasi, sifatnya menuduh. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya, apa yang terjadi, siapa melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud tersebut. Kemudian yang ketiga, taktik membuat pertanyaan bukan pertanyaan. Selanjutnya yang keempat, dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Kemudian yang terakhir, hanya dilakukan pada investigator, mempunyai keyakinan memadai ketika salah hanya seseorang. Dan ini merupakan perbedaan wawancara dan interogasi. Sering digunakan sebagai sinonim. Ya. Terima kasih. Semoga presentasi yang saya sampaikan tentang mata kuliah audit investigatif, materi wawancara investigator terhadap audit investigatif bermanfaat, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan normal lagi, dan perkuliahan segera tatap muka dan tidak online lagi. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Apabila ada tutur kata yang saya sampaikan dan belepotan dari pertanyaan dan argumen yang saya sampaikan atas pemateri PPT kali ini, mohon maaf. Saya Romin Irwan, Universitas Tuban Semarang, program studi akuntansi semester 7, mengucapkan segala maaf atas kekurangannya yang saya sampaikan. Semoga sedikit materi yang saya informasikan bermanfaat bagi penyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan teruslah berproses.